Pertama, kakang kawah. Kakang kawah adalah air ketuban yang membantu kita lahir ke alam dunia ini. Karena keluar terlebih dahulu, masyarakat Kejawan menyebutnya dengan kakang kawah atau kakak kawah atau saudara yang lebih tua. Kedua, adi ari-ari atau ari-ari. Setelah jabang bayi lahir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kami Aksara Kehidupan. Kali ini kita akan membahas tentang spirit guide atau roh pembimbing atau biasa disebut dengan sedulur papat Kalimo Pancer. Bagi yang percaya, spirit guide atau roh pembimbing adalah entitas penolong yang ditugaskan pada kita sebelum lahir. Ada juga yang meyakini spirit guide ini mewakili bagian dari pikiran bawah sadar kita yang secara simbolis membantu kita menemukan keutuhan. Spirit guide juga diyakini adalah bagian dari diri kita yang lebih tinggi yang memanifestasikan diri kepada kita dalam berbagai bentuk. Tidak peduli apa yang Anda pikirkan tentang spirit guide ini, terlepas dari Anda percaya atau tidak, dan tidak peduli seberapa majunya perkembangan teknologi di zaman sekarang, tidak diragukan lagi bahwa kita semua masih membutuhkan bimbingan, arahan, dan dukungan dalam kehidupan di luar batas kemampuan fisik kita sendiri. Apa itu spirit guide atau roh pembimbing? Jika dilihat dalam bahasa Inggris, spirit memiliki makna semangat dan bisa diartikan juga sebagai roh, hantu, atau jiwa. Pada dasarnya, setiap manusia mempunyai spiritnya masing-masing. Dalam setiap kultur, spirit ini mempunyai nama yang berbeda-beda. Misal, dalam kepercayaan Jawa, ada yang menyebutnya sebagai sedulur papat, Kalimo Pancer, kodam lahir, atau bahkan perewangan. Sedangkan di dunia barat, orang menyebut spirit guide, guardian angel, atau animal totem. Spirit dan energi tidak jauh berbeda, bahkan bahwa energi, spirit, manusia, binatang, pohon, dan sebagainya terbuat dari materi yang sama, yaitu energi. Tulang, kulit, gigi hanyalah bentuk lain dari energi. Perbedaannya adalah energi dari spirit lebih kuat dibandingkan dengan energi kosong. Spirit memiliki insting layaknya manusia. Energi tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan, melainkan hanya dapat dirubah bentuknya. Jadi apabila kita mati, apakah kita akan benar-benar menghilang? Jawabannya tidak. Energi kita akan tetap ada, hanya saja menyatu dengan energi sekitar. Energi-energi orang mati tadi yang pada akhirnya mempengaruhi energi sekitar sehingga membentuk spirit. Kepercayaan sebuah budaya akan sosok spirit yang belum ada juga dapat membentuk atau merubah energi sekitar menjadi nyata, seperti yang mereka pikirkan. Itulah mengapa spirit wanita yang kita kenal atau biasa kita sebut dengan kuntilanak lebih sering menampakkan wujudnya mengenakan baju berwarna putih atau merah. Spirit guide dapat menampakkan diri menjadi bentuk apa saja sesuai dengan tingkat kesadaran kita. Spirit guide bisa saja dengan mudah masuk ke dalam mimpi Anda, memberitahu sebuah peringatan atau petunjuk untuk jalan hidup Anda. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan beberapa roh pembimbing yang mungkin Anda temui di kehidupan Anda. Setiap orang bisa memiliki lebih dari satu spirit guide loh. Yang pertama, sedulur papat Kalimo Pancer. Orang Jawa meyakini keberadaan sedulur papat Kalimo Pancer dalam perjalanan hidupnya. Ada beberapa penafsiran terkait sedulur papat Kalimo Pancer ini. Pertama, kakang kawah. Kakang kawah adalah air ketuban yang membantu kita lahir ke alam dunia ini. Karena keluar terlebih dahulu, masyarakat Kejawan menyebutnya dengan kakang kawah atau kakak kawah atau saudara yang lebih tua. Kedua, adi ari-ari atau ari-ari. Setelah jabang bayi lahir,
Ari-ari inilah yang kemudian keluar sehingga masyarakat Kejawan menyebutnya dengan adi ari-ari atau adi ari-ari. Ketiga, getih atau darah. Getih atau darah adalah zat utama yang terdapat pada bayi dan sang ibu. Darah jugalah menjadi pelindung pada saat bayi masih ada dalam kandungan. Keempat, pusar atau pusar. Pusar merupakan penghubung antara ibu dan anak. Dengan adanya tali pusar ini, sang ibu mampu memberikan nutrisi kepada sang bayi. Pusar juga merupakan saluran bernafas sang bayi. Dengan adanya pusar inilah seorang ibu memiliki hubungan batin yang erat dengan bayi. Yang kelima adalah pancar. Pancar adalah kita sendiri sebagai pusat kehidupan ketika dilahirkan. Hal ini terjadi dikarenakan kepercayaan dari leluhur-leluhur kita zaman dulu akan sosok dari spirit wanita ini. Berbeda dengan kepercayaan-kepercayaan budaya lain yang tentu saja memiliki gambaran tersendiri akan penampakan spirit wanita. Ketika sang jabang bayi lahir ke dunia melalui rahim ibu, maka semua unsur-unsur itu keluar dari rahim ibu. Dengan izin Tuhan, unsur inilah yang menjaga manusia ada di bumi saat dilahirkan. Selain itu, ada pula yang menyebut sedulur papat adalah 4 makhluk gaib yang tidak kasat mata atau metafisik. Mereka adalah saudara yang setia menemani hidup manusia mulai dilahirkan di dunia hingga nanti meninggal dunia menuju alam kelanggengan. Untuk menemukan sang aku sejati atau 5 pancar itu, manusia ditemani oleh sedulur papat. Hewan atau animal totem. Hewan adalah roh pembimbing yang populer di berbagai budaya dunia. Beberapa budaya kuno seperti penduduk asli Amerika dan Cina mengenal hewan tertentu sebagai representasi suci kesukuan atau garis keturunan mereka. Spirit guide hewan memiliki sifat dan mencerminkan kebutuhan dalam diri seseorang. Biasanya ditujukan untuk penggunaan yang lebih pribadi di zaman sekarang. Misalnya, orang yang memiliki kodam harimau, mereka akan lebih banyak disegani dan berwibawa di hadapan siapapun. Yang selanjutnya adalah makhluk cahaya. Banyak orang yang menggambarkan bahwa makhluk cahaya adalah roh pemandu mereka, atau biasa juga disebut dengan malaikat pelindung. Makhluk cahaya ini berperan besar membantu seseorang melewati masa-masa transisi, berusaha menyembuhkan luka traumatis seperti kematian, kehilangan, dan kesedihan. Disebut makhluk cahaya karena kecenderungan mereka menamakan diri berwujud cahaya terang berkilauan tanpa memiliki gambaran yang jelas. Yang selanjutnya adalah leluhur. Roh leluhur atau sukma leluhur adalah entitas yang memiliki semacam hubungan darah atau garis keturunan dengan kita. Roh pemandu leluhur bisa seperti anggota keluarga Anda yang sudah meninggal, ibu, ayah, bibi, kakek, atau kerabat yang sudah lama meninggal yang mungkin belum pernah Anda temui seumur hidup Anda. Kadang mereka muncul sebagai sosok bayangan menemui saat bermeditasi atau dalam lucid dreaming, atau energinya terasa sangat familiar. Sebagian besar mereka masih mengawasi kita. Terkadang mereka datang menjenguk memastikan bagaimana kehidupan kita. Dewa, Dewi. Sejak zaman dulu, peradaban manusia telah memuja berbagai macam dewa-dewi. Para dewa ini dipercaya mengawasi berbagai aspek kehidupan manusia, mengabulkan permohonan, dan melindungi pengikutnya. Mereka tersebar di setiap budaya, setiap tradisi, setiap agama, dan setiap bagian dunia. Dewa dan dewi umumnya berfungsi sebagai roh pemandu termasuk Athena, Kuan Im, Apollo, Laksmi, Kali, Hathor, Horus, dan banyak lagi. Yang terakhir adalah Ascended Master atau orang-orang suci. Ascended Master adalah orang suci yang telah mencapai kesadaran penuh yang sudah menyatu dengan sang sumber hidup. Mereka telah mencapai kemurnian jiwa sehingga menjadi pribadi-pribadi yang telah tercerahkan, terbangun,
atau telah melampaui siklus reinkarnasi. Dengan demikian, para Ascended Master berperan membimbing semua orang dalam laku spiritual yang dijalani masing-masing saat frekuensi vibrasinya selaras untuk mencapai kebijaksanaan, keutuhan, dan harmoni yang lebih besar dalam kehidupan. Contoh, misalnya yang paling umum adalah Krishna, Yesus, Saint Germain, Nabi Khidir alaihissalam, Confucius, Hutumi, Melchizedek, Bunda Maria, Babaji, Buddha Gautama, dan masih banyak lagi. Dunia spirit guide atau roh pembimbing sama beragamnya seperti dunia manusia. Kemungkinan besar selama hidup Anda akan memiliki banyak spirit guide untuk berbagai tujuan sesuai dengan pengalaman, lingkungan, kepercayaan, dan ideologi yang Anda yakini.